Talk Show masih bersama Pak Usman dan juga Bapak Syukri. Saya ke Pak Syukri dulu Pak. Ini di MPU Acehnya sendiri melihat para tuhabut ya dalam memberikan bimbingan agama kepada remaja di Gampung, seperti apa peran mereka Pak? Ya, yang pertama adalah tuhabut ini salah satu lembaga tuhabut ya. Kalau di pemerintahan berarti dia Dewan Pertimbangan ya, DPR. Yeah. Nah, berarti kalau di Gampung itu tuhabut. Jadi dia sebetulnya dalam hubungannya dengan pemerintahan Gampung sangat berperan. Jadi dalam hal ini juga bertanggung jawab bersama dengan aparatur Gampung lainnya untuk membina pemuda-pemuda, remaja-remaja yang ada di Gampung. Apalagi unsur-unsur tuhabut ini ada dari unsur ulama, ada dari unsur tengku-tengku yang ada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gampung tersebut. Ini yang menduduki jabatan sebagai tuhabut. Jadi kalau demikian kan sangat sinkron, di samping peran ulama juga memberi bimbingan, memberi pelajaran, pengarahan, pembinaan. Nah, dari sisi lain juga merangkap sebagai tuhabut. Jadi dalam hal ini kan cukup penting posisi tuhabut di Gampung dalam hal melakukan pembinaan-pembinaan, termasuk dalam hal mengawasi pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Karena sebetulnya pelaksanaan syariat Islam itu harus dimulai dari Gampung. Kalau kita runut lagi ke belakang kan dari keluarga dia. Harus dimulai dari keluarga, kemudian dari Gampung itu sendiri. Jadi setiap Gampung itu kalau punya orang-orang yang peduli, apalagi tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, perangkat-perangkat desanya itu peduli, maka saya yakin, percaya bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini akan mulus. Dan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam itu akan terminimalisir jika ini bekerja. Karena di setiap Gampung kan ada tuhabutnya. Ya kalau tuhabutnya dari unsur ulama kan sudah 4 orang dari tuhabut, unsur ulama 4 orang atau tuhat 8, ada 8 orang ya ulama-ulamanya yang terus bekerja untuk mengawasi Gampung itu. Nah kalau ini bisa terjadi maka sungguh membahagiakan kita dalam pelaksanaan syariat Islam. Tapi persoalan kemudian apakah arti penting atau peran penting dan peran strategis yang dimiliki oleh tuhabut ini dalam kaitan dengan pelaksanaan syariat apa dipahami itu. Kalau memang ini dipahami dan disadari kemudian dilaksanakan, maka kita yakin tidak aparatur WH misalnya tentu tidak terlalu kita perlukan dalam jumlah yang banyak. Karena setiap desa itu sudah ada perangkat-perangkat yang melakukan pengawasan dan pembinaan itu sendiri. Dan cukup itu untuk mengawasi kampungnya saja, di wilayah kampungnya. Di setiap kampung melakukan pengawasan terhadap kampungnya. Jadi siapapun yang ke situ tinggal gerhem bahasa Aceh, minyak tokoh-tokoh masyarakat getim gerhem mendang ya, dalam bahasa Aceh. Gerhem mendang saya terus naurung ya pubut maksiat yang khalwat. Itu berdiri terus tokohnya. Dia gerhem ya. Itu sudah, karena sebetulnya mereka itu kan sangat rapuh dia. Jadi para pelanggar syariat ini, muda-mudi misalnya, itu kan sangat rapuh dia. Dia apa istilahnya? Dia kan seperti test case, misalnya lempar batu untuk melihat riak-riak apa ada apa enggak. Dia coba dulu pergi ke satu desa misalnya, ada enggak orang di situ merasa terusi. Kalau enggak ada ya mereka makin menggila ya, makin besok datang lagi bawa kawan lagi atau sampaikan ke teman. Tapi kalau di situ begitu lempar batu lihat ada riak, ternyata masyarakat itu peduli. Besok enggak berani lagi mereka ke sana. Oh jangan ke sana, jangan. Dia pasti akan kasih tahu kawan-kawannya.
yang baik aja kampungnya hidroku kali. Nah, kan dia akan sampaikan nah, ini kalau ada tokoh-tokoh yang sampaikan tadi yang peduli. Ya. Sebetulnya ini yang sangat kita harapkan. Nah, kenapa sasarannya remaja Gampung? Apakah mereka sebagai tombak terdepan untuk pelaksanaan syariat Islam atau karena anak remaja sekarang sangat dekat sekali dengan pelanggaran syariat Islam, Pak? Ya kan karena yang pertama adalah karena topik yang kita bahas tadi khalwat ya. Yang namanya khalwat kan ketika kita berbicara khalwat tentu dominannya yang masih remaja-remaja. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga orang-orang tua ada satu dua. Tapi kalau kan menjadi kurang etis rasanya orang-orang tua melakukan khalwat. Maka awal kita berbicara remaja itu yang dominan. Ya walaupun di sana ada yang pemudanya, ada orang tuanya juga kasus-kasus yang laka. Tapi kalau kemudian satu-satu kan sebut dengan an-nadir kala adam. Jadi yang jarang-jarang itu seperti tidak ada. Kita berbicara sebetulnya semua. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Syukri. Pak Usman, ini masih terkait dengan Gampung. Tadi juga ada Tuhaput. Yeah. Nah, ini juga untuk imam menasah di Gampung juga ini termasuk pengawasan juga Pak ya. Kita melihat peran MAA terkait fungsi imam menasah dalam pelaksanaan syariat Islam seperti apa Pak? Kita melihat sekali imam sekarang sudah yang berusia sudah uzur, sudah tua sekali. Sedangkan anak-anak muda seperti apa? Bagaimana pendapat Anda? Sebelum saya masuk ke imam menasah, sedikit saya tambahkan kaitannya dengan Tuhaput tadi. Yang pertama, Tuhaput itu adalah lembaga semacam lembaga legislatif di desa. Mereka punya fungsi yang sangat kuat untuk bagaimana penerapan syariat Islam ini bisa berjalan. Misalnya di perada fungsi Tuhaput ada 4 lebih kurang, kalau di Aceh, kalau di nasional 3, tapi namanya BPD bukan Tuhaput. Yang pertama bagaimana nih Pak membuat regulasi bersama kecil menyusun kanun-kanun. Yang kedua melakukan pengawasan terhadap kinerjanya kepala desa. Yang ketiga dia ikut dalam menyelesaikan perkara-perkara adat. Nah, sehingga dia menjadi anggotanya kepada majelis peradilan adat untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Nah, ini yang pertama. Jadi oleh karenanya Tuhaput ini sangat berperan, sangat menentukan apakah kebijakan pemerintah Gampung itu bisa berjalan baik atau tidak di sini. Nah, di Tuhaputnya. Nah, kalau Tuhaput itu membuat regulasi-regulasi yang mengarah kepada bagaimana penegakan syariat di Gampung, kecil sebagai eksekutifnya, dia sebagai implementornya, bagaimana menjalankan. Nah, makanya itu tadi ketika memang Tuhaput tidak berinisiatif untuk bagaimana melahirkan kanun-kanun, maka biasnya adalah ketika masyarakat mengambil tindakan itu di luar aturan, ujung-ujungnya salah lagi kan gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan peran imam. Selain daripada lembaga Tuhaput di Gampung juga ada lembaga imam Gampung. Ada yang istilah imam menasah, ada istilah imam Gampung. Karena menasah dengan Gampung itu tidak bisa dipisahkan. Dulunya memang namanya menasah semua. Sehingga hampir sebagian besar nama Gampung hari ini dimulai dengan menasah. Menasah Kepulauan, menasah Damu, menasah Dayah, dan lain-lain. Dimulai dengan istilah menasah. Artinya menasah dan Gampung itu identik ini. Nah, jadi kita kembali kepada lembaga imam menasah. Kalau di dalam peraturan di tingkat provinsi ini termasuk UPA itu imam menasah itu lembaga. Cuma yang kita sayangkan hari ini adalah di tingkat Gampung hanya seorang sosok individu. Nah, padahal mengelola menyelenggarakan syariat itu bukan hanya aspek pembinaan, juga ada aspek penindakan. Kan begitu dia. Nah, kalau yang belum mampu diberdayakan, dibina lewat pengajian itu tadi, di fungsi menasah. Nah, di menasah itu sebagai pusat pengajian, madrasah asal katanya. Itu tempat belajar di situ. Ya? Nah, anak muda juga di situ. Nah, oleh karenanya kalau hanya kita andalkan satu saja imam, itu ujung-ujungnya hanya mengelola kemakmuran menasah. Tidak pada bagaimana membina umat. Seharusnya seorang guru kecil itu ada partnernya, ada mitranya dalam rangka pembinaan syariat di kampung. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ke depan kalau boleh dan bahkan dari beberapa kabupaten sudah membuat regulasi seperti ini bahwa imam itu digiring menjadi lembaga kampung. Ketika dia lembaga kampung ada dua kayak manfaat. Yang pertama, lembaga imam itu yang selama ini hanya mendapat
tunjangan penghasilan, kalau sudah menjadi lembaga dia sudah bisa menerima biaya operasional. Oke. Ketika biaya operasional dapat, maka itu kan akan memberi motivasi yang lebih untuk bagaimana membudidayakan syariat. Betul. Nah, ini yang paling penting. Dan bahkan kita sudah berupaya untuk bahwa penyelenggaraan syariat Islam itu menjadi urusan wajib pemerintah sesuai dengan UPA. Bukan urusan pilihan, urusan wajib. Ketika urusan wajib, maka semua level pemerintahan menjadi urusan wajib. Berbeda konteks pelaksanaan pembinaan keagamaan secara nasional dengan pembinaan keagamaan di Aceh berbeda. Kalau pembinaan secara nasional itu lebih pada penertiban, bagaimana keharmonisan. Kalau di Aceh itu pemberdayaan. Mulai dari bagaimana meningkatkan keimanan, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah. Nah, ini lebih pada pemberdayaan. Maka dari 4 kewenangan Gampung itu, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Yang pemberdayaan masyarakat ini bisa mengandalkan dana desa dari pusat. Seharusnya ini masuk kemari dia. Sehingga dari Gampung itu tidak kekurangan dana dalam rangka pemberdayaan syariat. Dengan catatan yang mulai itu ada lembaganya. Ya, Imum Gampung itu menjadi sebuah lembaga sehingga dia bisa menerima biaya operasional untuk pembinaan umat. Betul, baik. Nah, ini juga salah satu pelaksanaan syariat Islam yang nantinya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apalagi seperti memberdayakan imam Gampung ataupun imam menasah, agar banyak anak-anak muda yang juga mau tertarik untuk menjadi imam Gampung karena sudah ada lembaganya sendiri. Baik, nah terima kasih banyak untuk Bapak Usman Esos MSI dan juga Bapak Dr. Syukri M. Yusuf MA. Saya berharap sekali MAA dan juga MPU akan terus menjadi pelopor utama dalam pelaksanaan syariat Islam. Tentunya juga ini membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen, termasuk juga dari masyarakat. Sukses terus Bapak, ya, dan pemirsa mudah-mudahan juga sudah ada manfaatnya. Dan kita akan segera kembali nanti di lain kesempatan di special talk show bersama Dinas Syariat Islam Aceh. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa mudah-mudahan juga sudah ada manfaatnya. Dan kita akan segera kembali nanti di lain kesempatan di special talk show bersama Dinas Syariat Islam Aceh. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.